kalau memang Anda sudah jadi mualaf, Filipus Kristiana sudah jadi mualaf, Ahmad Kainama jadi mualaf, tidak masalah. Itu urusan kalian, itu pilihan kalian. Yang menjadi masalah adalah setiap hari kalian bikin konten yang dibahas adalah Alkitab. Bahaslah ajaran kalian, bahaslah kitab suci kalian yang mengajarkan banyak hal yang baik, yang diteladankan oleh nabi kalian. Itu yang seharusnya dibahas, yang didakwahkan, supaya orang mau masuk Islam bukan karena kalian menjelekkan agama orang lain, tapi karena melihat kebaikan agama kalian sendiri. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Apakah benar Alkitab tidak layak dikategorikan sebagai kitab suci seperti yang dikatakan oleh Bang Aristo ini? Jadi ini masih kelanjutan video dari Filipus Kristina yang kemarin sempat saya bahas ya. Nah, dalam video ini mereka live berdua dan tidak terima kalau saya katakan Lim Joysun itu pembohong. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Ada ketidaknyamanan daripada abangku Didit Juli ya, yang mengatakan, yang menuduh bahwa Lim Joysun telah melakukan menafsirkan ayat-ayat Bible dengan udelnya sendiri, dengan seenaknya sendiri, perihal tentang Yehezkiel pasal 23 ayat yang ketiga begitu ya. Nah, apakah benar Aristo, Ustadz Kainama, Aki Filipus Kristian, guru saya yang ada di Malaysia, Bro Lim Joysun, menafsirkan ayat dengan seenaknya sendiri? Maka mari kita coba baca sahabat semua. Jadi kalau kita membaca ayat ini di Yehezkiel pasal 23 ayat yang ketiga, saya bacakan saja ya, walaupun ayatnya seperti ini ya. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanan dipegang-pegang. Kemudian ayat yang keempat, nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Ohola. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, sahabat di media channel, apakah kami sedang menafsirkan ayat ini? Apakah kami sedang menafsir-nafsirkan dengan keinginan kami? Saya kira salah kalau kemudian dituduh bahwa kami telah menafsirkan ayat-ayat itu dengan seenak kami sendiri. Yang kami sampaikan apa sesuai dengan yang tertulis di dalam teksnya. Kami tidak pernah menambah dan kami tidak pernah mengurangi ayat-ayat itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami tidak pernah mendiskreditkan kitab suci manapun. Kalau kemudian Lim Joysun mengatakan bahwa ayat-ayat itu tidak layak untuk dibaca, faktanya seperti itu. Dan sahabat-sahabat semua sudah bisa melihat. Dan ini tidak mungkin dikategorikan sebuah kitab suci. Karena sebuah kitab suci itu adalah petunjuk bagi manusia, pelajaran bagi manusia, agar kemudian manusia menemukan prinsip-prinsip hidup, kemudian manusia menemukan prinsip-prinsip kebenaran sebagai petunjuk, pedoman, agar kemudian manusia menemukan jalan yang benar. Memang susah menjelaskan Alkitab kepada para mualaf seperti ini ya. Dijelaskan bagaimanapun mereka tidak akan terima bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Karena yang dicari mereka bukan sebuah kebenaran, melainkan kesalahan Alkitab. Namun saya tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya menjelaskan ayat-ayat Alkitab seperti yang tertulis di dalam Yehezkiel 23 ini. Berharap bahwa Bapak, Ibu, saudaraku yang Kristen, Katolik, semuanya semakin paham mengenai ayat ini, dan juga yang sedang mencari kebenaran mereka menemukan jawabannya, dan berharap juga mereka yang sedang mencari-cari kesalahan mereka juga memahaminya. Jadi biarlah Roh Kudus yang bekerja, tugas saya hanya menyampaikannya. Kita kembali kepada Yehezkiel 23, bukan Yeremia 23 tapi Yehezkiel 23.
di mana mereka menuduh bahwa ayat-ayat di dalam Yehezkiel 23 ini tidak layak dikategorikan sebagai firman Tuhan. Aneh mereka menuduh Alkitab lain seperti ini. Bagaimana jika ini dibalikkan kepada Al-Quran? Bagaimana jikalau ada seorang Kristen terang-terangan mengatakan bahwa Al-Quran tidak layak dikategorikan sebagai ayat firman Tuhan? Apakah kalian tidak marah? Apakah kalian tidak lapor polisi? Apakah kalian tidak demo berjilid-jilid? Jadi kalau kalian tidak mau ada orang lain melakukan itu kepada kitab suci kalian, ya jangan melakukannya kepada kitab suci agama lain. Seharusnya kan begitu ya. Jadi mari kita jelaskan pelan-pelan lagi mengenai Yehezkiel 23. Sekali lagi, ini adalah perumpamaan atau sebuah kiasan untuk menggambarkan pelacuran secara rohani oleh Ohola dan Oholiba. Jadi ini bukan pelacuran tentang manusia, tapi secara rohani yang dilakukan oleh Israel yang adalah milik Tuhan. Karena dia adalah milik Tuhan, maka dia harus seharusnya dia setia kepada Tuhan. Tetapi nyatanya Israel tidak. Dia membelakangi Tuhan dan bersundal secara terang-terangan, yaitu melacurkan diri mereka kepada bangsa-bangsa kafir. Sekali lagi, ini hanya sebuah kiasan untuk menggambarkan betapa bejatnya orang-orang Israel, yaitu Ohola dan juga Oholiba. Setelah kematian Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Yang pertama adalah kerajaan utara yang terdiri dari 10 suku dan ibu kotanya adalah Samaria. Samaria inilah yang disebut dengan Ohola di dalam Yehezkiel 23 ini. Ohola berarti adalah kemah ibadahnya. Jadi sekali lagi, kerajaan utara terdiri dari 10 suku, ibu kotanya adalah Samaria dan disebut dengan Ohola. Kemudian kerajaan selatan terdiri dari 2 suku yang ibu kotanya adalah Yerusalem yang disebut dengan Oholiba, yang berarti kemahku ada di dalamnya. Kalau kita melihat secara keseluruhan Yehezkiel 23 ini, itu sebenarnya jelas bahwa ini adalah kalimat kiasan. Kita baca ayat keempat saja. Seharusnya dengan membaca ayat 4, kita itu sudah mengerti bahwa ini tidak berbicara tentang manusia, tetapi ini berbicara mengenai pelacuran sebuah bangsa kepada bangsa-bangsa kafir. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Jadi sekali lagi dikatakan di sini, mereka ini aku punya. Baik Samaria maupun Yerusalem, ini adalah kepunyaan Tuhan. Ini adalah kepunyaan Allah. Tapi mereka melacurkan diri dengan bangsa-bangsa lain. Ohola melacurkan diri kepada Asyur, di mana Asyur ini adalah bangsa yang sangat jahat, bangsa yang kafir. Mereka punya ritual keagamaan. Jika mereka menyembah dewa-dewa, mereka juga tidak segan mempersembahkan anak-anak mereka sendiri sebagai korban kepada dewa-dewanya. Nah, ibadah yang seperti ini juga dilakukan oleh Samaria. Oleh karena itu Tuhan marah. Ini tidak boleh, ini menyalahi hukum yang sudah kuberikan kepada mereka, kata Tuhan seperti itu. Jadi, inilah yang terjadi kepada Ohola. Setelah mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Asyur, maka Tuhan sendiri yang menyerahkan Ohola, yaitu Samaria, ke tangan Asyur. Mereka dikuasai Asyur. Makanya kalau membaca ayat Alkitab itu dibaca secara keseluruhan supaya mengerti konteksnya. Kemudian Yerusalem atau Oholiba, dia juga melacurkan diri kepada 2 bangsa, yaitu Asyur dan juga Babel. Itu bisa dibaca di ayat selanjutnya.
Setelah Yerusalem mengikuti ibadah tata cara keagamaan orang-orang kafir seperti Asyur dan juga Babel, Tuhan juga marah. Tuhan menghukum mereka, menyerahkan Yerusalem ke tangan Babel. Jadi akhirnya Yerusalem pun dikuasai oleh Babel. Inilah yang dikatakan di dalam Yehezkiel 23 ini. Sekali lagi, ini hanya sebuah kiasan, kalimat kiasan. Kami, orang Kristen, ketika membaca Alkitab ini, pikiran kami tidak terpikir tuh kepada hal-hal yang lain, kemudian membayangkan dada perawan dipegang-pegang. Nggak ada. Hanya kalian ini, kalau membaca ayat-ayat seperti ini, antenanya langsung naik, langsung connect. Saya nggak tahu pikiran kalian itu seperti apa, sehingga membaca Alkitab, kitab suci yang seperti ini, mengasumsikannya dengan yang lainnya. Makanya kalau membaca Alkitab, jangan memikirkan hal-hal yang aneh-aneh, supaya kita memahami apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Jadi seperti ini arti Yehezkiel pasal 23. Tidak seperti yang disampaikan oleh para mualaf ini. Jadi begitu ya Bang Aristo ya. Sekali lagi, kalau memang Anda sudah jadi mualaf, Filipus Kristiana sudah jadi mualaf, Ahmad Kainama jadi mualaf, tidak masalah. Itu urusan kalian, itu pilihan kalian. Yang menjadi masalah adalah setiap hari kalian bikin konten yang dibahas adalah Alkitab. Bahaslah ajaran kalian, bahaslah kitab suci kalian yang mengajarkan banyak hal yang baik, yang diteladankan oleh nabi kalian. Itu yang seharusnya dibahas, yang didakwahkan, supaya orang mau masuk Islam bukan karena kalian menjelekkan agama orang lain, tapi karena melihat kebaikan agama kalian sendiri. Begitu caranya orang berdakwah, seperti yang saya lakukan. Kalau saya menginjil, tim saya melakukan penginjilan, saya tidak pernah tuh menjelek-jelekkan, oh Islam seperti ini, jangan ikut Islam. Ya kalau saya gitu, terus orangnya nggak terima, melayang leher kepala saya kan? Enggak, yang diberitakan adalah Injil keselamatan, kabar baik dari Tuhan tentang pengampunan dosa. Dari Alkitab kami. Sekian dari saya, semoga ini memberkati. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.